Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Musfira Rosalinda dengan NIM 50700120085 dari kelas Ilmu Komunikasi C, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi mengenai pembuatan konten PR yang dimana di dalam materi ini terdapat 3 poin yang ingin saya bahas. Poin yang pertama yaitu advertising dan publicity. Advertising adalah upaya atau proses mempersuasi target pasar untuk melakukan tindakan tertentu seperti pembelian produk atau menggunakan layanan, membawa kesadaran terhadap suatu hal, dan lain sebagainya. Dalam bisnis ataupun perusahaan, advertising bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Berikutnya, 5 jenis-jenis advertising. Yang pertama, online advertising. Online advertising yaitu berada di sebuah website, media sosial, dan aplikasi. Yang kedua, iklan media cetak. Iklan media cetak yaitu seperti yang ada di koran, yang belakangan ini memang tidak populer seperti iklan online. Yang ketiga, iklan televisi, yaitu iklan yang paling populer sebelum adanya online advertising. Banyak perusahaan besar menggunakan iklan televisi untuk menjangkau pasar di dalamnya. Yang keempat, iklan outdoor, yaitu iklan berbentuk billboard yang bertebaran di sepanjang jalan. Yang kelima, product placement, yaitu jenis iklan ini terbilang cukup unik, yang dimana iklan produk placement ini merupakan salah satu kegiatan mempromosikan produk atau layanan secara diam-diam lewat film, sinetron, web series, dan berbagai konten lainnya. Selanjutnya, 6 fungsi advertising. Yang pertama, sumber informasi. Dengan menggunakan iklan, sebuah brand atau perusahaan bisa membantu masyarakat untuk memilih alternatif produk yang lebih baik atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, kegiatan ekonomi. Periklanan bisa mendorong pertumbuhan perekonomian karena produsen didorong untuk selalu memproduksi dan menjual produk untuk melengkapi kebutuhan masyarakat yang terus-menerus meningkat. Yang ketiga, pembagi beban biaya. Periklanan bisa membantu terciptanya skala ekonomi yang besar untuk setiap produk ataupun layanan, sehingga hal ini bisa menurunkan biaya produksi dan juga distribusi per unit atas produk tersebut. Yang keempat, sumber dana media. Periklanan adalah salah satu sumber dana media yang menunjang media untuk tetap eksis. Yang kelima, identitas produsen. Melalui kegiatan periklanan, masyarakat akan mengetahui produsen yang memproduksi barang tersebut. Dan yang keenam, saran kontrol. Melalui advertising atau periklanan, masyarakat bisa membedakan produk-produk sah dengan produk-produk tiruan. Nah, materi selanjutnya yaitu publicity. Publicity ialah sebuah penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau tayangan visual yang syarat nilai berita baik karena luar biasa, penting atau mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, dan humor secara gratis, dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang, atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. Selanjutnya, 3 jenis-jenis publicity. Yang pertama, press release. Press release atau siaran pers adalah cara termudah dalam melakukan publisitas. Yang kedua, media sosial. Selain dengan membuat siaran pers, publisitas juga bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial. Yang ketiga, product placement. Product placement juga bisa Anda jadikan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada produk Anda. Selanjutnya, 3 manfaat publicity. Yang pertama, membangun kredibilitas. Yang kedua, bisnis menjadi perhatian publik. Yang ketiga, meringankan biaya pemasaran. Berikutnya, poin ketiga, yaitu publik dan channel PR. Pengertian publik adalah bagian ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara atau pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, organisasi pemerintahan, dan masyarakat.
yang berhubungan dan memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik biasanya dilawan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik atau suatu jalanan. Selanjutnya, konsep kebijakan publik adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktif pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan. Berikutnya, ada 7 ciri-ciri publik. Yang pertama, kelompok yang bukan merupakan satu kesatuan atau tidak teratur. Yang kedua, interaksi tidak langsung atau melalui media. Dan yang ketiga, tidak saling kenal atau anonim dan heterogen. Dan yang keempat, mempunyai minat yang sama terhadap suatu masalah. Dan yang kelima, belum tentu memiliki opini yang sama. Dan yang keenam, berusaha untuk mengatasi masalah di mana mereka memiliki kepentingan. Dan yang ketujuh, kecenderungan berpikir secara rasional karena adanya diskusi sosial. Selanjutnya, pengertian channel PR. Pengertian channel PR adalah cara media antarmuka perusahaan dengan pelanggan. Channel PR merupakan perantara di mana pelanggan atau calon mengenal, mencoba dan mengevaluasi proposition dari layanan atau produk perusahaan. Bagian penting dari channel PR adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan-jaringan penjualan. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu etika dan penulisan PR. Etika adalah konsep penilaian, sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Selanjutnya, pengertian penulisan PR. Penulisan PR adalah keterampilan menulis atau writing skill, khas humas atau public relation atau PR dalam menghasilkan naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas lembaga, perusahaan, atau organisasi. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.